Pernah ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, bisnis syariah, berarti kan kita harus ngikutin akad-akadnya, betul, menjalankan semua muamalah sesuai dengan hukumnya, tepat sekali. Apakah pasti sukses? Pertanyaan yang berat dijawab. Apakah pasti sukses? Apakah pasti bahagia? Apakah pasti profit? Apakah pasti jadi miliarder? Kira-kira gimana jawabnya? Bahagia ya. Ya. Bahagia iya, iyanya giginya rapat. Bahagia iya. Iya sih, ada sihnya. Iya deh, ya. Jadi pahami lagi prinsipnya, ya. Kita di sini hanya pelaksana, ya. Hasil adalah proses yang lain lagi. Jadi yang kita cari ketika menjalankan bisnis syariah itu cuma dua, berkah dan apa yang keduanya? Manfaat, ya. Dan ujung dari kerjasama Islam untuk mendapatkan keuntungan. Jadi yang dipastikan pertama adalah berkah dan kemanfaatannya. Bebas riba, bebas hutang. BRBU, pejuang dan dakwah anti riba. Tiga hal ini aja, bisnis, dakwah, keluarga, ya. Ini dimensi yang kita jalani, ya. Dan kita juga punya dua universe di dalam diri kita. Universe pertama pemikiran, dan kemudian yang kedua adalah universe realita. Kalau pikiran kita sudah gagal, pikiran kita sudah kalah, maka realitanya pasti akan kalah, ya. Contoh simpel, kesangkut riba, kayaknya berat ini Pak, saya nggak bisa menanganinya. Gimana realitasnya? Hancur, ya, langsung tumplek, buyar. Tapi begitu dimensi pemikirannya itu mantap, saya meyakini bahasanya masalah yang diberikan Allah ini juga Allah berikan solusinya, ya. Kira-kira bagaimana realitasnya dia menghadapinya? Anteng, ya. Gambarannya bayangkan wajah Pak Ion sekarang, ya, gitu, cengar-cengir, ketawa-ketiwi, karena udah bisa menanganinya, ya. Udah berhasil menghadapi lembaga ribawinya, ya. Apakah lunas hutangnya? Belum, tapi dia sudah menang di sininya, ya. Enteng menang di sini. Realitasnya belum pun gak masalah, ya, gak masalah. Nah, esensi dari dakwah yang pertama adalah membentuk itunya dulu, ya. Dan itu tugas kita, tugas para pengemban dakwah. Nah, ini challenge-nya di BRBU yang kemudian kita harus menghabiskan jumlah jam yang lebih dari cukup, minimal 10 jam untuk dakwah, ya. Hari Senin minggu pertama 2 jam pertama review materi-materi muamalah, karena ini bekalnya. Selasa nanti 2 jam pertama, kalau berat 2 jam langsung, ambillah 1 jam setelah subuh, 1 jam nanti setelah maghrib atau sebelum tidur. Paling tidak kita punya program, ya. Untuk keluarga juga disusun kapan waktunya, karena kita berhadapan dengan satu kepastian yang namanya maut yang tidak mau tahu kapan kita siap ataupun tidak, ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Padahal saya nggak paham ngomong apa gitu, ya, karena emang terkenal cerdas jamaah BRBU. Baik, kita masuk ke materinya. Saya juga nggak bawa pointer ini, ya. Oh, sudah keluar. Nah, proses di dunia ini kita bicara tentang hukum syariat. Hukum syariat adalah seruan dari asy-syari', Allah sebagai pembuat hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Karena hukum punyanya dia, terserah dia. Tugas kita di sini hanya implement. Pernah ada pertanyaan begini, Pak Ustadz,
bisnis syariah, berarti kan kita harus ngikutin akad-akadnya, betul, menjalankan semua muamalah sesuai dengan hukumnya, tepat sekali. Apakah pasti sukses? Pertanyaan yang berat dijawab. Apakah pasti sukses? Apakah pasti bahagia? Apakah pasti profit? Apakah pasti jadi miliarder? Kira-kira gimana jawabnya? Bahagia ya. Ya. Bahagia iya. Iyanya giginya rapat. Bahagia iya. Iya sih, ada sihnya. Iya deh gitu, ya. Jadi pahami lagi prinsipnya, ya. Kita di sini hanya pelaksana, ya. Hasil adalah proses yang lain lagi. Jadi yang kita cari ketika menjalankan bisnis syariah itu cuma dua, berkah dan apa yang keduanya? Manfaat, ya. Dan ujung dari kerjasama Islam untuk mendapatkan keuntungan. Jadi yang dipastikan pertama adalah berkah dan kemanfaatannya. Kalau kemudian dia mendapatkan manfaat, terus dengan cara-cara yang nabrak semua aturan Islam, apakah berkah? Ya, tidak. Menghantarkan pada celaka di hari akhir nanti. Apakah bermanfaat jadinya? Tidak, ya. Nah, ada unsur di mana manfaat itu tidak bisa kita lihat sekarang, ya. Baik, boleh lanjut. Nah, ini 3 dimensi yang ada berkaitan dengan proses interaksi manusia. Ya, ini kita. Kemudian kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, berinteraksi dengan Allah, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Ini proses yang kita jalani. Kalau didetailkan seperti ini, interaksi kita dengan Allah berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah, rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada berapa? 6, ya. Ini tunjuknya di sini. Nggak sempet gini, supaya mic-nya nggak lepas, ya. 6, ya. Ada 6, ya. Rukun iman ada 6. Apa saja rukun 6? Amanu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal qada'i wal qadar khairu wasar minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, baik buruk, qada-qadar, baik buruk, semua datangnya dari Allah. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Kalau ditambah jadinya apa? Ya. Jadi pecel, sego pecel, ya. Jadinya bid'ah, malah jatuhnya kufur, ya. Kalau dikurang sama, karena paketnya 100% apa adanya, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangkan. Lalu ada masalah ibadah, ya insya Allah kita semua fasih melaksanakannya, walaupun tidak konsisten melaksanakannya, ya. Boleh jujur, sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, jamaah, masjid, musola. Ada yang sholat dilanggar? Gak boleh, ya. Sholat tuh harus dikerjakan, gak boleh dilanggar. Tapi kalau namanya langgar silaturahim, langgar al-hasanat, nah itu boleh. Itu tempat juga. Pertanyaan berikutnya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid tidak pernah terlambat. Konsisten? Insya Allah, ya. Ini memang PR-nya kita. Kita pengen ibadah nyaman, ibadah tenang, nikmat di tengah sistem ekonomi yang tidak mendukung. Baru sholat, bayangkan ada pajak, ya. Mana belum selesai lagi di email Allah. Ya, betul, ya. Masuk 11 apa 12 ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah, ya kan gitu. Tapi uniknya pada saat sholat, semua barang yang hilang kita ingat tempatnya, ya enggak? Oh, di sini tadi kuncinya. Ya, setan ya.
Makanya kemudian kita senang sholat karena untuk mencari inspirasi ya. Siapa yang berani mengatakan jujur sholatnya selalu khusyuk setiap saat? Berapa detik yang khusyuk? Ya, angel ya, angel gitu ya. Karena belum jadi prioritas. Sampai kemudian kita masukkan ke dalam prioritas sholat khusyuk ke dalam durasi yang 1 minggu itu ya, sampai ditulis dan diprogramkan. Kalau niatan sholat cuma sekedar rutinitas itu berat ya. Tapi ketika kemudian menjadi target, hari ini sholat khusyuk di setiap 5 waktunya, ditulis, dibaca setelah menjelang subuh nih, sebagai afirmasi diri ya, sebagai afirmasi diri. Ini baru di sini hubungan kita dengan dirinya sendiri. Ada makanan, pakaian, akhlak. Makanan yang halal, halal dari cara mendapatkannya, halal dari proses membuatnya ya, dan halal pula bahannya, cara mendapatkan bahannya, prosesnya ya, sampai kemudian disajikan, maka jadilah makanan yang halal dan thayyib ya. Nih, ini kita pernah nggak aware, memunculkan sedikit alam sadar kita pada saat belanja. Enak nih martabak gitu, martabak manis. Kalau di sini namanya apa martabak manis? Terang bulan ya. Saya diliatin aman aja prosesnya ya, ditaburin gula sampai peletok-peletok ya. Wah, ini kasih gula lagi, peletok-peletok lagi, baru dikasih toppingnya ya, kacang coklat, tutup, diolesin lagi sama mentega, baru dipotong. Ada yang salah di proses itu? Ya, nggak ada yang salah ya. Kita tidak menyaksikan kuasnya yang ternyata dari kulit babi, bulu babi ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, sedap. Lupa ya, ada proses itu. Atau nasi goreng ya, kita nggak merhatikan nih botolnya apa aja, sat gitu. Bahkan tidak pernah tanya atau berani tanya, bang halal semua nggak bahannya, takut konflik, ya nggak? Gitu. Sehingga ngamatin, ada yang nggak halal, beli baru buang, gitu ya. Nah, ini proses dakwah tidak terjadi karena memang belum menjadi target dan cita-cita kita. Kalau kita tahu ternyata ini langganan kita, enak, kuasnya ternyata kuas babi. Datang bahasa solusi, bisikin, le kuasmu ini babi, pakai ini nah, jangan kasih lihat orang lain ya. Pasti insya Allah juga ada niatan dia berubah. Wah, aku nggak tahu ya kuas ini. Saya dulu pernah bawa begitu, berapa pasang yang langganan beli roti, kasih gitu ya. Tapi emang rezeki bisnisnya sampai di situ. Hilangan ya, masa modal kuas lagi nyariin langganan ya. Kita tawarkan, kasih solusi. Bukan kemudian ini kuas babi viral bubar ya. Tapi kita tawarkan solusinya. Makanan masih banyak ya. Masih banyak yang kemudian kita tidak aware di situ. Pakaian sehari-hari, batas aurat sampai di mana? Kalau laki-laki ya sampai di pusar dan di bawah lutut ya. Tapi ada yang sampai dada, itu karena saking gendutnya jadi pusarnya naik ya. Itu lain, case-nya beda. Case pengecualian. Tinggi banget itunya, iya ternyata emang udelnya agak tinggi dia ya. Teman saya gitu. Tapi dia tandem main futsal, larinya kenceng, gemuk tapi kenceng ya. Pakaian mungkin laki-laki gampang, masalah bahan terserah ya, model baju juga terserah. Patokannya adalah pahami prinsipnya, yaitu menutup aurat, sisanya adalah aksesoris. Ini baju sunnah yang begini gitu ya. Kayak saya pakai celana jeans agak berat gitu. Kenapa? Jeansnya pakai apa nih gitu. Tak pakai celananya lain ya. Ada yang kemudian mengatakan ini adalah baju sunnah, tapi setelah kemudian dicek, diperiksa, ternyata orang Hindu juga pakai itu ya, orang-orang India yang Hindu juga pakai itu, terus kemudian yang penyembah api juga baju seperti itu. Jadi emang itu adalah baju dari sukunya ya. Prinsipnya pahami menutup aurat ya. Nah, ini pakaian. Nah, sekarang challenge-nya adalah istri-istri kita seperti apa ya.
ada prinsipnya juga. Prinsipnya pakaian wanita gimana Pak? Apa yang boleh tampak? Wajah dan telapak tangan. Maka itu juga kita penuhi ya. Jadi hanya boleh wajah dan telapak tangan. Bentuk pakaiannya gimana? Menutup aurat jelas gitu. Kalau membuka aurat ngantri di situ ya. Menutup auratnya seperti apa? 2 lapisan. Mihnah yang pertama, kayak yang saya pakai ini, buat wanita ini adalah mihnah, baju daleman khusus di rumah, sama yang boleh dilihat sama mahramnya saja ya, sama mahramnya saja, suaminya, adik laki-lakinya, pamannya dari bapaknya, paman dari ibunya ya, adik langsung dari bapaknya atau ibunya, itu yang boleh lihat ya. Tapi ketika ketemu dengan pria yang bukan mahramnya, ditambah dengan gamis. Gamis itu luarannya ya, panjangnya sampai ila asfal bunyinya, sampai lantai. Kalau kemudian kita batasi sampai ujung tapak kaki, tambahkan kaos kaki. Bagaimana modelnya? Terserah, mau model kayak Rama Aipama gitu atau Farid siapa yang gede itu? Farid Harja ya, yang gede-gede begitu nggak apa-apa ya. Model yang kemudian seperti di Arab juga boleh, atau milhafah, selimut besar atau korden yang ditutupkan seperti di Afghanistan, itu boleh. Jadi jilbab atau milhafah, 2 itu khusus kalau keluar rumah aja. Kalau pas ketemu sama pali sayur belanja, tetap kemudian pakai khimar atau kerudung yang batasnya juyub sampai belahan dari jilbabnya. Jadi belahan bajunya gini, jilbabnya sampai mana, maka kerudungnya nutupnya sampai di situ ya. Nah, ini baru tentang diri sendiri. Berikutnya adalah akhlak. Sabar, jujur, amanah itu bagian dari syariat Islam. Bukan supaya tender lancar, bukan supaya bisnisnya laku atau dibeli. Ya. Kalau kita ke tokonya Cina sama tokonya orang lokal, toko kain, lebih sopan dan enak mana pelayanannya? Yang orang lokal atau orang Cina? Cina ya. Yang mana bang? Dibuka. Yang ini kah? Dibukain semua ya. Gak khawatir mereka ngelipat lagi. Tapi kalau beli ke saudara sendiri, ngikutin. Yang mana? Jadi beli cuma ngikutin aja. Apa sih gitu? Sebel ya. Dibuka langsung dilipat, dibuka langsung dilipat. Gak jadi beli ya. Tapi dorongannya mereka melakukan itu cuan ya. Dorongannya cuan. Padahal harusnya ini muncul dari paket keimanan ya. Akhlak itu muncul dari paket keimanan. Nah, 2 ini yang ada di Al-Quran itu mencakup 10% saja. Tapi dari 10% ini yang levelnya individu, kita sudah merasa islami banget ya. Sudah paling benar. Padahal baru 10%. Sementara 90% itu berkaitan dengan muamalah yang tidak kita miliki porsi waktu belajarnya dalam 1 minggu secara khusus. Sudah ada yang punya berapa jam dalam seminggu? Dari 168 jam 20 jam Pak Ustadz, insya Allah mulai besok baru rencana ya. Gak apa-apa ya, tapi ini harus direncanakan. Kita bicara tentang sistem pemerintahan, sistem ekonomi, muamalah, sistem pergaulan, sistem pendidikan, politik luar negeri, ada sanksi hukum, hudud, jinayah, takzir ya, mukhalafat, ini yang sebagian harus dilaksanakan oleh negara ya. Sementara BRBU mencoba masuk ke sini. Makanya tarikannya berat. Karena itu harus dilakukan oleh negara, tapi kita ngambil peran karena negaranya berkubu kepada kapitalis, bukan kepada Islam ya. Ini radikal semua karena negaranya kapitalis nih tapi kita memilih untuk menjalankan syariat Islam. Itu kan kontradiktif ya, radikal ekstremis. Manggil lagi nggak apa-apa ya, nggak takut kan ya.
Karena di sini kita akan ngelawan lembaga ribawi, ngelawan pajak yang itu menjadi sumber pemasukan negara, ya. Kalau kita bicara syariat Islam, berarti sebenarnya kita sedang melawan sistem kapitalisme, ya, yang berbasis kepada pajak dan riba, ya. Sehingga kebijakannya selalu kebijakan paling tren. Menteri yang prestasinya paling tinggi tapi skillnya cuma dua, hapus subsidi, naikin pajak, ya. Ya, skillnya cuma itu aja. Ya, tambah gede persen yang dilakukan, maka semakin dia berprestasi, ya. Saya nggak usah sebut namanya Sri Mulyani, ya. Oh iya, kode. Ya. Nah, ini 90% yang kemudian kita butuh waktu khusus, butuh porsi khusus untuk belajar, ya. Nah, ini prinsip-prinsip muamalah. Nah, kembali lagi, apakah kalau kemudian kita menjalankan muamalah Islami pasti untung, ya, pasti sukses bisnisnya? Maka pertanyaan balik, kalau menjalankan konsep ekonomi kapitalis, apakah pasti untung, pasti sukses bisnisnya? Pertanyaannya, hasilnya juga sama, tergantung kembali skill dan ilmu dunianya sama integritas dan gritnya masing-masing. Grit itu apa? Kegigihannya masing-masing dalam menjalankan bisnis, entah itu gaya kapitalis atau gaya Islam, ya. Yang pasti para pelaku bisnis model barat itu ternyata lebih gigih orangnya, ya, lebih intens menghabiskan waktu di bisnis itu secara detail, 8 jam, 10 jam, 12 jam, kelihatan hasilnya. Kebalikannya kita, ya, yang menghabiskan waktu bisnis 8 jam, 10 jam, 12 jam, sama hasilnya, ya, gak kelihatan. Masalahnya ada di mana? Sampai keluarga terabaikan, dakwah bukan prioritas. Harusnya ketika jam bisnis kita lebih banyak, omsetnya harusnya nambah. Betul apa betul? Sedekah untuk dakwah juga harus lebih besar. Faktanya tidak juga nambah, keluarga ribut, dakwah terpinggirkan, ya. Kira-kira kalau kita mau muhasabah, masalahnya ada di mana? Sudah berjam-jam, mungkin lebih 60 sampai 70 jam seminggu untuk bisnis, bahkan sampai tidak sempat hadir kopdar, ya, yang cuma sebulan sekali gitu. Karena masalah bisnis, setelah dilihat omset bisnisnya gitu-gitu aja, masalahnya ada di mana, ya? Masalahnya ada di sekitarnya, ya. Kita lihat nanti. Boleh lanjut? Ya, ini muamalah maliyah. Pengertian dasarnya supaya kita paham dulu prinsipnya, hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan urusan dunia, ya. Jadi hukum-hukum dari Sang Pencipta untuk urusan dunia, ya. Yang dimaksud urusan dunia adalah interaksi antara manusia dengan manusia lain yang terkait dengan harta seperti jual beli, sirkah, ijarah, utang piutang dan sebagainya, ya. Ini prinsip dasarnya. Artinya apa? Dalam proses menjalani hidup, yang paling tahu tentang kita siapa? Yang punya hidup kita, ya. Dan dia sudah kasih guideline, sudah kasih panduan, sudah kasih kisi-kisi. Kita paling seneng kalau ujian di sekolah yang ada kisi-kisinya atau blank. Ada kisi-kisinya, ya. Sudah ada gambaran. Rasa percaya diri naik karena tahu batasan-batasannya, ya. Nah, ini kita dikasih kisi-kisinya, ya. Cuman seringnya lebih memilih blank aja. Ya. Seringnya ngelawan, seringnya nantang. Makanya kadang paling susah itu nasihatin manusia yang lain. Kenapa? Ya. Gimana mau denger omongan kita? Omongan Tuhannya aja gak didengar gitu, ya. Sampai kemudian kita bisa menyamakan frekuensi, baru dakwah itu bisa masuk. Boleh lanjut, Tat? Nah, ini beberapa ruang lingkup muamalah, ya. Nanti akan kita bahas secara detail, ini secara garis besar, dan ini semua yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, ya.
Ada bai salam, bai al-isna, bai itu jual beli, sirkah, ijarah, samsaroh, ya, sampai yang terakhir 37 sodakoh. Pertanyaannya, ya, saya akan tebak nih, pertanyaannya bapak-bapak. Itu apa Coach? Saya baru tahu dan baru dengar. Betul apa betul? Ya. Iki apa? Ini apa? Ini apa? Ya. Gak tahu, ya. Karena terlalu lama meninggalkan, ya. Terlalu lama absen. Hanya meyakini secara turunan, tapi tidak mencari, tidak berburu. Akhirnya ruwet, mumet, bulet, ya. Lanjut. Biar nggak tambah tegang. Pembagian muamalah. Muamalah sebenarnya sederhana, cuma ada dua, ya. Muamalah yang ada akadnya seperti jual beli, ijaroh, sirkah, utang piutang, dan muamalah lagi di foto, iya. Oh, sudah. Muamalah tanpa akad seperti hawalah, doman, kafalah, wasiat, waris, dan infak. Apa ini, ya? Kita kasih contoh yang gampang aja dulu. Boleh lanjut, ya? Ada yang pakai akad, ada yang tidak pakai akad. Contoh nih, muamalah yang tanpa akad, ada kafalah, jaminan. Saya menjamin urusannya dia, nama saya jaminannya, ya. Atau hawalah, take over utang piutang. Ini utang saya, kebetulan ini teman yang nanti akan ngelanjutin, jadi saya kenalkan, nanti selanjutnya dia yang akan bayar, ya. Hawalah, nggak perlu pakai akad, ketemu, ya. Jualah, sayembara, sodako, hadiah, wakaf, waris, tolak, ya, talak atau cerai, nggak butuh akad, ya, cuma butuh ucapan saja, ya. Nah, ini adalah kata-kata sakti yang menjadi privilege laki-laki. Jadi sebelum itu terucap, bayangkan, ingat kenapa dulu melamarnya, kenapa dulu mengajaknya untuk hidup susah, padahal bapaknya menyiapkan untuk hidup bahagia, mati-matian. Datang pria nggak jelas, siapkah kamu hidup susah denganku? Enak bener. Ya, mau lagi. Ya, cinta, ya. Udah gitu bosen, main talak 1, talak 2, ya. Semudah itu, ya. Gara-gara satu keburukan, ya sebenarnya masih bisa diperbaiki, ya. 2024 kemarin itu saya ngurusin mungkin 4 sampai 5 orang yang sampai hampir cerai, ya. Kasusnya sama, riba, pinjol, ya, dan godaan syahwat. Dan ya gitu-gitu aja, ya. Tarik lagi, suruh tulis semuanya kuesioner, ya. Skala 1 sampai 10, potensi untuk bisa balik berapa? Skala 1 sampai 10, potensi bisa balik berapa? 10, 11. Kalian itu sebenarnya nggak niat cerai, cuma pengen ribut aja. Selesaikan sudah ribut di sini. Ya, udah selesai ribut balik gitu, ya. Nyata nggak niat cerai, niatnya rujuk semua gitu, ya. Tapi heboh sana sini. Ya. Nah, ini yang tanpa akad, yang kemudian dengan akad jual beli, kemudian titip, ya. Ada ijarah, sirkah, samsaroh, ini makelar, hutang barang sama hutang uang, ya. Dain sama kod, dua-duanya hutang, yang satu dengan uang, yang satu hutang berupa barang, ya. Ini semua harus pakai akad tertulis. Baik. Ini saya cuma ngasih kisi-kisi garis besarnya, ya. Sisanya nanti emang belajar intens, ya, lebih detail. Lanjut Ustadz. Nah, pengertian akad juga pahami prinsipnya. Akad adalah ikatan ijab dengan qabul. Tapi walaupun hanya hitungan detik, kalau kita ijab qabul berapa detik sih? Ya, sebentar aja gitu, ya. Saya nikahkan kamu Fulan bin Fulan dengan anak saya Fulan binti Fulana dan mas kawin begini dan begitu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin dan juga demikian. Selesai, hitungan detik. Tapi mempengaruhi status hubungannya. Yang satu halal, yang satu jina, gara-gara ucapan saja, ya, gara-gara akad. Ikatan ijab dengan qabul yang sesuai dengan hukum syara yang menimbulkan akibat hukum pada objek akadnya. Karena akad sah jadi istri, boleh digauli, bahkan mendatangkan pahala, ya. Bahkan hutang riba yang sampai miliaran di kelas MTR itu solusinya apa yang pertama? Keloni bojong. Ya.
keloni dulu istrinya, ya, kabari lagi nanti, ya. Setelah dikeloni istrinya, gitu, alhamdulillah kurang separuh, tambah, gitu, ya. Lanjut, ternyata rezeki dimudahkan dengan melakukan kelonan, ya. Ya, syariat itu kadang solusi, ya. Dan setiap orang pakai solusi yang beda-beda. Tinggal melaksanakan syariatnya saja. Ada dengan jalan kelonan, ada dengan cara sholat duha, ada dengan cara menyelaraskan doanya dengan ibunya, ya. Dia hanya nulis, Pak titip doa ya, Pak titip doa ya, saudaranya. Semua dititipin dalam sholatnya, ya. Ternyata itu menghantarkan solusinya, ya. Lanjut boleh. Nah, 3 rukunnya, yang pertama ada 2 pihak, al-akidani. Kemudian ada objek akadnya atau apa yang diakadkan, dan selanjutnya adanya ijab kabul. Sesimpel itu, ya. Cuma 3. 2 orang yang mau berakad, ada objek akadnya, selanjutnya ijab kabul. Tapi kemudian seringnya kemudian contoh-contoh sirkah yang berjalan melewati fase ini. Betul apa betul? Ya. Jadi pakai ilmu kebatinan. Pokoknya kita kerjasama, dia sekian saya sekian, ya. Tapi nggak ada ijab kabul, ya. Sampai kemudian profit datang, mana bagianku, ribut. Kan kita nggak ada obrolan. Ternyata obrolan yang di warung kopi itu tidak dianggap akad oleh satunya, yang satunya nganggap akad karena tidak ada ijab kabul, ya. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang dengar sebelahnya, aku juga nggak kebagian, ya. Dua-duanya salah karena tidak melalui fase ini. Sekecil apapun usahanya, ya, sekecil apapun profitnya, jalani akadnya. Apa keuntungannya? Ada Allah di antara orang-orang yang bersirkah, ya. Jadi hadir keberkahan di situ. 2 tahun sirkah nggak profit, tidak ada saling khianat, 2 tahun dapat pahalanya, ya. 3 tahun sudah jalan, profitnya kecil, tapi 3 tahun itu tidak saling khianat, 3 tahun itu dapat pahalanya, ya. Apalagi kemudian 3 tahun itu direncanakan dalam 1 minggu 156 jam untuk urusan bisnis, kita ketemu totalnya 40 jam. Ini waktunya Senin sekian jam, Selasa sekian jam, jamnya dari jam sini jam segini, khusus buat membahas sirkah kita, ya. Sehingga tidak pakai ilmu kebatinan, ilmu selisih, atau ilmu yang paling keren sekarang itu apa, ya. Dari Solo saya dapat ilmu cocot kencono, ya. Ngomong aja nggak ada geraknya, ya. Jadi semuanya teori itu, yang jalan siapa, ya, yang implement siapa, gitu. Jadi hanya mengandalkan kepada apa ya, cocot tadi, ya. Kasar sih, ya, tapi itu yang terjadi. Betul betul yang sering, ya. Karena harusnya semua terlibat. Lanjut. Terwujudnya akadnya ada 2 kemungkinan, bisa sah, bisa jadi tidak sah. Sah seperti apa? Yang memenuhi perintah syarat pada rukun-rukun akad. Yang tidak sah, tidak terpenuhinya perintah syarat pada saat rukun-rukun akadnya. Contohnya gimana? Boleh lanjut? Kita lihat di sini akad yang tidak sah ada 2 macam. Yang pertama batil, yang kedua fasad, ya. Yang batil, yang dia cacat pada salah satu rukun akadnya atau cacat pada syarat yang wajib ada pada rukun akad, ya. Nggak ada ijab kabul, batil. Nggak ada objek akadnya, batil. Kemudian dia berakad kepada diri sendiri, nggak ada orang yang keduanya, batil. Atau ada syarat-syarat yang lain yang harus ada pada proses itu, tidak terpenuhi, maka batil. Kalau batil otomatis batal, tidak bisa dilanjut. Sementara fasad bisa dibilang akadnya ini sah, hanya cacat pada sifat akad yang bukan rukun-rukun akad. Tinggal diperbaiki saja yang rusak tadi atau melakukan akad ulang, ya. Boleh lanjut, kita ambil contohnya di sini. Ini akad yang tidak sah, yang batil otomatis batal, tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Ada unsur haram yang masuk dalam akad, objeknya ternyata bisnis daging babi, jadinya batil, ya. Tapi ini jual belinya sah, bahkan 10%-nya akan diwakafkan untuk rumah yatim, tetap batil karena objeknya melanggar kewajiban, ya.
Gimana supaya caranya sah? Proses ulang, ya. Dilakukan observasi lagi, mulai dari objeknya yang berakad, isi akadnya, ya, proses inputnya, terus sampai proses produksinya dan keluarnya seperti apa, ya. Harus dipastikan semuanya halal. Yang rusak gimana? Terpenuhi rukun dan syaratnya. Ada cacat akad atau tambahan syarat yang merusak akad. Gimana supaya sah? Diulang akadnya tapi cukup hanya menghilangkan yang cacatnya saja, ya. Lupa nih kemarin nambahin unsur yang ini, ya itunya saja yang ditambah. Sementara faktor utamanya tetap, ya, tidak berubah. Sampai di sini sudah bingung ya? Alhamdulillah, ya. Bingung adalah bagian dari proses berpikir. Tahu sarang lebah ya? Nah, dia lagi bikin rumah baru. Nah, di sini, set. Nah, itu bingung. Tinggal nunggu diisi aja. Tapi rumahnya sudah jadi. Selanjutnya materi-materi begini sudah ada rumahnya, tinggal diisi di situ, ya. Terus lebahnya dari mana? Belajar itu adalah lebahnya. Membaca, mendengar itu menambah sel-sel otak baru, ya. Baik, lanjut. Larangan multi akad. Nah, ini hal-hal yang membatalkan, yaitu tidak bolehnya ada akad bertumpuk, akad ganda. Beli sewa, jual sewa. Kita lihat di sini multi akad hukumnya haram. Rasulullah SAW telah melarang 2 kesepakatan akad dalam 1 kesepakatan akad. Ditambahkan Rasulullah telah melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Tidak halal menggabungkan salaf dan jual beli. Tak halal pula adanya 2 syarat dalam 1 jual beli. Kita intip contohnya. Oke. Nih contohnya, ya. Menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Menyewakan mobil digabung dengan jual beli. Tak sewa ya, 10 tahun. Setelah 10 tahun, udahlah tak lunasin aja. Ya, langsung lanjut jual beli. Yalah, lagian juga udah cocok sama kamu, lunasin aja. Yang 10 tahun kemarin sekian, tinggal tambahin segini. Double akadnya, ya. Atau melakukan akad pesan digabung dengan jual beli kredit. Tadinya dia cuma pesan aja, terus ada tambahannya di situ, langsung lanjut kepada akad jual beli kredit. Yang kedua, menggabungkan 2 jual beli dalam jual beli. Harga kontan dan kredit beda, tapi tidak dibedakan dalam akadnya. Dia beli kredit, harganya ada 2. Kalau cash 100, kredit 150. Saya kredit aja deh gitu. Ternyata di setengah jalan ambil cash aja, tapi akadnya tidak dipisah, ya. 2 akad dalam 2 jual beli dalam jual beli, dalam 1 jual beli. Dalam jual beli kredit, jika angsuran mundur maka harganya berubah. 10 tahun rumah 500 juta, 15 tahun 550. Dia ngambil 550. Ternyata dia terlambat, delay, akhirnya bertambah angka kreditnya. Nggak bisa lagi dong 550, karena ini molor nih beberapa kali. Jadi 570, berubah di tengah jalan, ya. Jadi walaupun kredit, kalau dia udah fix menentukan akadnya yang semisal 10 tahun 500 juta gitu, terkendala pembayaran, angka itu tidak boleh berubah, tetap 500 juta. Kalau mau berubah maka perbaruan akad, diulangi lagi untuk akad yang baru, ya. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau di atas ini contohnya apa paling sering? Leasing, ya. Kalau kebelet leasing ada toilet lain, ya. Paham aja, ya. Kalau yang kedua contohnya apa paling sering? Ya. Jual beli rumah, ya. Jual beli rumah, tahu-tahu molor, harganya berubah, ya. Yang ketiga, menggabungkan 2 syarat dalam 1 akad. Aku akan jual beli mobil ini, yang penting kamu mau menyewakan rumahnya, ya. Ada satu jualan di Kampung Timur, ya. Si penyuplai ayam, jadi dia itu bisa masuk ke situ, dan si penjual makanan ini mau terima karena ada syarat dia menyewakan sebagian dari rukonya. Jadi pakai rukoku separuhnya, jadi kamu punya 2 ruko, tapi nanti aku yang supply, gitu. Jadi digabungkan 2 transaksi itu jadi 1, ya.
Sampean oke aja mas, oke aja harga yang masuk. Oh ya sudah, jelasin sedikit. Gak mudeng saya, yang penting bati ya sudah gitu ya. Prinsipnya dia adalah untung. Jadi agen maklar dengan syarat wajib membeli barang. Saya beli barangnya, saya jadi membernya, maka setelah itu saya boleh menjualkan secara maklar. Contohnya apa paling sering? MLM ya. Jadi paket keanggotaan 500.000 dapat baju, dapat celana, parfum, alat mandi, lain-lain. Dah jadi member. Setelah itu Anda boleh menjualkan, dapat harga anggota ya. Kalau tidak jadi anggota, harganya beda. Boleh menjualkan tapi harganya berbeda. Ya, ini multi akad. Nah, ini prinsip-prinsipnya aja. Jadi kita hanya memberikan prinsip-prinsipnya. Nanti kita gali lagi secara detail di kelas-kelas yang belum tentu ada ya. Kelas-kelas yang akan segera diadakan. Ya, silahkan kemudian schedulekan berapa jam sih sebenarnya dalam satu minggu saya ini mau diisi dengan dakwah. Ya, normalnya nih ya, normalnya minimal itu 20 jam dalam satu minggu. Dari 160 jam itu 20 jam waktu hidup kita untuk dakwah. Tapi seiring usianya lanjut, harusnya waktu dakwahnya lebih besar ya. Jangan lupakan keluarga juga menjadi objek dakwah ya. Baik, yang terakhir selesai ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita diskusi lebih lanjut nanti secara intens di kelas-kelas pembinaan. Silahkan nanti hubungi panitia. Saya di sini sebagai marketing eksekutif BRBU gitu, yang mencari peserta ya, mencari peserta untuk kelas-kelas intensifnya ya. Silahkan isi jamnya. Ustadz, saya sudah punya jadwal nih. Ini jumlah jam saya yang harus saya habiskan untuk dakwah. Bagaimana BRBU memfasilitasinya? Ya, kita punya banyak guru. Ada Ustadz Hatta ya, yang dia pakar ekonomi mikro dan ekonomi makro. Baru kemudian juga ada Ustadz Dwi Nugroho yang dia juga spesialis fikih-fikih syariat. Saya sekali lagi cuman marketing eksekutifnya ya. Demikian saya kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.